Baik, kita share screen dulu ya. Ini mudah-mudahan masih kompos mentis ya. Tahu kompos mentis kan? Ada yang tahu kompos Sadar mentis itu penuh. apa? Sadar penuh. Ya, mudah-mudahan sadar penuh. Ya, ini paparan pemeriksaan fisik. Jadi, pemeriksaan fisik itu merupakan hal yang wajib dikuasai atau dipahami oleh mahasiswa. Nah, ini mahasiswa itu wajib bisa gitu untuk pemeriksaan fisik. Jadi seorang perawat profesional itu harus mampu meriksa fisik. Kita udah tahu data dari mana kalau kita tidak tahu melakukan pemeriksaan fisik. Ini modalnya yang pertama itu Anda harus menguasai anatomi. Jadi berbicara anatomi berarti berbicara tentang organ tubuh ya. Misalkan anatomi kepala, anatomi dada, paru-paru, jantung, kemudian ginjal, pencernaan, kemudian anatomi fisiologi muskuloskeletal. Nah, jadi tahu letak, ya, anatomi fisiologis, tahu fungsi, ya, patofisiologi, tahu perjalanan penyakit, ya, tapi nggak diwajibkan untuk patologi karena bukan ranah kita ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan paparan pemeriksaan fisik. Nah, urutan di dalam mengumpulkan data ya, kita mengkaji kepada pasien itu urutan mengumpulkan data itu yang pertama anamnesa. Nah, anamnesa itu artinya wawancara, ya. Wawancara. Jadi gini, begitu pasien datang ke rumah sakit atau ke ruangan Anda, ruangan misalkan pasiennya pasien baru gitu. Pak, apa yang dikeluhkan oleh Bapak saat ini? Nah, itu anamnesa ya. Nah, kemudian si pasien menjawab, "Oh, saya sakit sakit perut." Nah, itu jawabannya dari pasien ya. Jadi kita bisa menanyakan keluhan utama. Keluhan utama itu adalah keluhan yang paling dirasakan oleh pasien saat kita melakukan pengkajian atau pemeriksaan fisik. Nah, misalkan Anda lagi dinas, punya pasien kelolaan yaitu post-op laparotomi eksplorasi. H+1 ya. Kan nanya kepada pasien, "Pak, apa yang dirasakan saat ini?" "Oh, saya sakit di bagian perut." Itu. Kemudian yang dirasakannya apalagi? Ya, menyebar misalkan. Kemana? Ke daerah punggung. Nah, terus sakitnya berkurang nggak? Ya, berkurang kalau minum obat nyeri, kemudian diistirahatkan itu berkurang. Tapi kalau misalkan banyak bergerak, nyerinya itu bertambah. Itu merupakan anamnesa. Gitu. Jadi anamnesa itu menggali data, ya, sumber primernya memang pasien. Nah, sumber sekundernya itu dari keluarga. Kemudian sekarang pemeriksaan fisik atau physical assessment. Nah, ini harus diawali dengan observasi. Jadi observasi ada yang tahu nggak? Observasi. Nah, observasi itu kita melihat keadaan utuh pasien ya, keadaan umum pasien gitu kan. Nah, sekarang keadaan umum pasiennya seperti apa sih? Oh, baik. Baik itu kesadarannya penuh gitu. Nah, sekarang jam berapa? Sekarang kuliah Anda. Anda kuliah sekarang jam berapa? Jam 3, Pak. Jam 3. Sekarang hari apa? Senin. Hari Senin. Ya, mata kuliah apa yang sekarang Anda eh, belajar ini saat ini mata kuliah apa? Metodologi. Nah, kenapa Anda bisa jawab? Kenapa Anda bisa menjawab? Karena sadar, Pak. Sadar penuh. Sadar. Ya. Nah sekarang kalau kesadaran itu apa? Kesadaran. Kan Anda bisa menjawab karena Anda sadar. Nah sekarang Bapak mau nanya, ya. Kalau Anda sadar, berarti Anda bisa jawab nih pertanyaan saya nih. Kesadaran apa? Kesadaran.
Ada yang tahu kesadaran? Tadi kan karena kenapa Anda bisa jawab? Oh, karena saya sadar, Pak. Kami sadar. Hari ini hari Senin, mata kuliahnya metode keperawatan, ya. Kemudian hari ini siang hari itu sadar. Nah, sekarang Bapak mau nanya, berarti Anda kesadarannya lagi penuh kan? Nah, sekarang secara ilmiah, kesadaran itu apa sih pengertiannya? Sebelum lanjut ke hal yang lebih detail. Nah, kesadaran itu adalah hubungan derajat hemisferium cerebri ya. Jadi otak itu punya belahan otak, hemisfer namanya. Hemisferium cerebri kanan, dextra, dan hemisferium cerebri kiri atau sinistra. Nah, hubungan derajat hemisferium cerebri dengan reticulo activating system atau disingkat RAS, nah itu namanya kesadaran. Jadi kalau ditanya apa sih yang dimaksud dengan kesadaran? Ya itu kesadaran adalah hubungan derajat hemisferium cerebri dengan reticulo activating system. RAS itu RAS itu artinya pusat jaga di otak. Jadi gini, Anda misalkan ruangan gelap, ya kan? Anda ruangan gelap. Kemudian Anda ingin menyalakan lampu. Apa? Tombolnya kan pasti dipencet kan? Nah, begitu juga sama. Begitu kalau misalkan ibaratnya si RAS itu tombol listriknya itu. Kalau dinyalakan, di-on-kan berarti sadar. Tapi kalau RAS-nya itu mati, di-off-kan, ya Anda tidak sadar. Contoh, tak sadar itu lagi apa coba? Lagi tidur, ya. Nah, kesadaran itu kan dimulai daripada kompos mentis yang paling normal itu kan. Yang normal itu kompos mentis, kemudian ke bawahnya apatis, ya. Kemudian somnolen, sopor, sopor koma tuh sampai koma. Nah, pasiennya yang baik itu bisa sadar penuh, ya, artinya kompos mentis. Nah, kemudian bisa berkomunikasi ya dengan perawat. Kemudian aktivitasnya mandiri ya. Mandi, bisa ke toilet sendiri, ke kamar mandi sendiri, minum, bisa ngambil sendiri, makan, bisa nyuapin sendiri. Nah, atau sedikit bantuan ya. Nah, kemudian pasien yang keadaan lemah, kesadarannya penuh, tetapi ya sadar sih sadar gitu, tapi pasiennya sesak ya dengan gangguan sistem pernapasan, aktivitas dengan dibantu ya dengan bantuan karena si pasien ini terpasang oksigen misalkan keadaan lemah. Nah, sini kalau pasien yang kondisinya buruk atau tidak baik berarti kesadarannya terganggu. Nah, contohnya pada pasien dengan koma, nah, itu yang dirawat di ICU itu pasien dalam keadaan umum yang kurang buruk ya, tidak baik gitu kan. Udah pasti ada gangguan pernapasannya, ya, gangguan sirkulasi itu peredaran darah. Kemudian aktivitasnya ini tergantung penuh oleh perawat. Makanya di ICU itu perawatannya itu total care. Ya. Jadi total care itu semua aktivitas kebutuhan pasien itu dilayani oleh perawat. Nah, kemudian di dalam pemeriksaan fisik itu mulai dari kepala sampai kaki atau istilah pemeriksaan cefalocaudal. Jadi dulu kan ada istilah cefalocaudal. Cepal itu kepala, caudal itu adalah kaki ya. Nah, ini kita akan menjelaskan physical assessment ya sesuai dengan pendekatan yang dipakai. Nah, sebetulnya si pemeriksaan fisik itu ada yang sistemnya head to toe ya, cefalocaudal dari kepala ya, ujung rambut sampai ujung kaki. Ada juga pemeriksaan fisik itu secara per sistem. Misalkan sistem pernapasan ya sebagai data fokusnya, sistem kardiovaskuler, contoh sistem pernapasan pada pasien TB paru. Ya, kemudian pemeriksaan fisik sistem kardiovaskuler pada pasien dengan hipertensi. Ya, kemudian sistem persarapan pada pasien dengan head injury, ya seperti itu. Kemudian sistem pemeriksaan fisik sistem pencernaan pada kasus pasien dengan
diare misalkan. Nah, tetapi tetap yang menjadi modal ya, yang basic pertamanya Anda pemeriksaan itu secara head to toe ya, secara head to toe. Nah, ini yang paling vital, artinya sebelum meriksa ke yang lain ya, artinya sebelum meriksa kepala, kemudian leher, dada, perut, kemudian kaki, itu yang pertama itu kita periksa tanda-tanda vital. Nah, seperti apa? Tekanan darah, ya, nadi, pernapasan, dan suhu tubuh. Kalau disingkatnya TPRS, T-nya itu adalah tekanan darah, ya. P-nya adalah pulse, nadi, R-nya itu adalah respirasi, ya. Dan S-nya itu adalah suhu tubuh. Nah, kemudian ditambah dengan berat badan dan tinggi badan pasien. Nah, sekarang physical examination atau pemeriksaan fisik ya memeriksa tubuh untuk memperoleh suatu data. Ya, untuk apa? Sebagai bahan kajian perawat dan pasien untuk menentukan masalah. Jadi kita tahu misalkan masalah pasien A itu adalah gangguan bersihan jalan napas. Tahu dari mana? Ya berdasarkan pemeriksaan fisik. Ya, berarti kalau kita tidak bisa membuat diagnosis keperawatan yang benar, tepat, kalau kita sendiri tidak mampu melakukan pemeriksaan fisik gitu. Jadi diagnosis yang baik itu adalah tergantung dari pemeriksaan fisiknya. Paham ya? Nah, kemudian dasar untuk membuat suatu rencana tindakan pelaksanaan keperawatan. Ya, ini bikin NCP. Jadi sesuai dengan asuhan keperawatan. Jadi yang pertama itu adalah pengkajian. Pengkajian itu bisa dengan cara anamnesa tadi ya, mengumpulkan data itu dari biodata pasien, keluarga, keluhan, kemudian dari pemeriksaan fisik. Nah, ini basicnya itu adalah pemeriksaan fisik dasarnya ya. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada metode pemeriksaan fisik. Nah, yang pertama itu inspeksi, bukan infeksi. Kalau infeksi itu adalah suatu serangan penyakit ya, misalkan. Kalau inspeksi itu metodenya yang dilihat, ya. Bukan dilihat, diraba, dan diterawang. Kalau metode ini ada 4 kuncinya ya. Jadi metode pemeriksaan fisik itu ada 4. Yang pertama inspeksi lihat. Nah, dengan indera penglihatan dengan atau tanpa alat, misalkan kita melihat pasien ya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itu diinspeksi secara umum. Nah, kalau detailnya lagi, inspeksi itu ya satu-satu nanti ya, di kepala apa saja gitu kan. Nah, kemudian inspeksi itu ada yang menggunakan alat seperti apa? Oftalmoskop. Nah, ada yang tahu oftalmoskop? Yaitu alat untuk meriksa mata ya. Ya, misalkan untuk melihat ketajaman, kemudian titik retina ya. Kemudian otoskop. Otoskop ini adalah alat yang dimaksud apa? Untuk melihat kondisi telinga, apakah ada serumen, melihat gendang telinga ya. Nah, apa yang dilihat itu pertama kan bentuk ya. Bentuk, warna, dan gerakan. Contoh begini. Kita melihat dada pasien ya. Dada pasien itu ada yang normal, ada yang bentuknya kayak burung merpati, dadanya kan pigeon chest, ada yang kayak drum ya, drum barrel chest. Nah, yang pertama itu dilihat dulu ya. Nah, misalkan Anda mau melihat sistem pernapasan pasien ya. Yang dilihat itu pasti bentuk paru-parunya dulu, bentuk dadanya dulu, simetris atau tidak. Kemudian frekuensinya ya. Jadi inspirasi, ekspirasinya kan kelihatan berapa kali per menit misalkan. Dihitung ya. Normalnya kan ada yang mengatakan 12 sampai 16, ada yang mengatakan 16 sampai 20 kali per menit. Kemudian apalagi yang dilihat misalkan. Ya, yang dilihat itu ada nggak pernapasan tambahannya? Ada otot-otot bantu pernapasannya naik tidak gitu kan. Nah, itu.
Nah, kemudian si dadanya sianosis enggak. Nah, kalau sianosis berarti terjadi hipoksia gitu kan. Nah, semacam itu ya, itu yang dilihat. Nah, kemudian ini yang palpasi. Nah, ini palpasi itu raba. Nah, siapa yang suka meraba-raba? Di sini kita menggunakan sebagai reseptor rasa, ya. Nah, kenapa Anda mau masuk ke perawatan enak sih bisa pegang, pegang, pegang gitu. Di sini ada palpasi raba ya. Nah, Anda udah ahli nggak raba meraba nih? Menggunakan kulit sebagai reseptor. Jadi sebetulnya meraba itu bagusnya ya tanpa sarung tangan. Jadi kita tahu hangatnya kulit pasien ini, tapi sekarang ya menggunakan sarung tangan itu hal yang wajib karena selain untuk mencegah daripada kuman, penyakit, mencegah dari penyebaran COVID-19. Nah, reseptor itu adalah penerima rangsang ya. Reseptor pada ujung tangan dan ujung jari sangat padat sehingga lebih sensitif. Jadi kalau meraba itu kenapa sih harus sama tangan yang paling ujung karena di desainnya itu si jari-jari kita tuh sensitif gitu, megang panas, megang hangat, megang dingin. Makanya kan kalau kedinginan suka pegangan tangannya supaya nggak ngantuk, jangan serius amat ya. Nah, kemudian, nah di sini palpasi itu ya teknik meraba itu terbagi ada dua bagian. Nah, ada yang palpasi ringan ya, cuma menggunakan satu tangan. Kalau ringan itu menggunakan satu tangan. Dengan penekanannya itu tidak terlalu dalam ya. Biasanya untuk mengidentifikasi struktur luarnya saja, bukan yang dalam. Oke. Nah, sekarang yang kedua adalah palpasi lebih dalam atau palpasi dalam, deep palpation. Ya, ini menggunakan dua tangan. Kalau yang ringan itu yang nggak terlalu dalam itu cuma satu tangan. Nah, kalau yang palpasi dalam itu menggunakan dua tangan. Ya, menggunakan dua tangan disertai penekanan untuk mengidentifikasi ya untuk mengetahui lebih dalam lagi organ dalam seperti organ dalam itu adalah hati. Nah, organ yang paling besar di dalam tubuh itu sebetulnya hati ya. Hati ya. Kemudian hati ini ya bertugas untuk menetralisasi toksin ya, racun itu kan di hati. Kemudian lien dan ginjal. Jadi kalau memeriksa ginjal itu satu di bawah, satu di atas gitu kan. Tapi ditekan agak dalam namanya deep palpation. Nah, kalau tadi inspeksi melihat palpasi meriksa dengan cara meraba, nah sekarang perkusi ya, mengetuk. Tapi bukan mengetuk pintu hati sini ya. Mengetuk area tertentu untuk menghasilkan bunyi ya, sehingga bisa diinterpretasi, artinya bisa diterjemahkan ya, bisa diartikan lah interpretasi itu. Nah, biasanya interpretasi bunyi itu ada istilahnya itu adalah flatness. Flatness bukan flatus ya. Kalau flatus kentut. Flatness itu kenyaringan sangat rendah, nyaringnya sangat rendah. Nah, dihasilkan dari perkusi organ yang sangat padat seperti tulang dan otot. Nah, kalau misalkan Anda perkusi apa? Tulang, otot. Nama suaranya gimana? Nyaringnya rendah, Pak. Oh, begitu ya. Oh, namanya apa? Itu namanya apa? Flatness. Oh, good. Kemudian yang kedua, perkusi ada yang namanya dullness. Nah, di sini kenyaringannya sedang, lebih tinggi dari tadi ya, dihasilkan dari perkusi organ yang berisi cairan, jaringan padat, longgar seperti jantung, hati, lien, dan lain-lain. Misalkan kita kalau ngetuk di daerah jantung, itu namanya dullness. Hati juga dullness. Lien itu dullness ya. Bunyinya, nyaringnya lebih sedang. Nah, kemudian ada yang namanya resonan. Di sini bunyinya nyaring. Ya, dihasilkan pada perkusi organ yang berongga berisi udara seperti paru-paru. Makanya di dalam pemeriksaan paru-paru ya, kalau kita menempelkan stetoskop dengan menyebutkan 77 ya. Nah, itu sebetulnya resonan. Nah, tapi ini di sini adalah
Sebetulnya kalau 77 dengan jari itu namanya ada namanya vokal premitus gitu ya. Ini jangan sampai kebalik nih. Oke. Kemudian ada timpani. Nah, ada timpani. Ada vokal premitus, ada vokal resonan gitu kan. Nah, kemudian timpani bunyi lembut dihasilkan pada perkusi organ berisi cairan dan udara ya, seperti pada lambung dan intestinal ya. Misalkan pada saluran-saluran pernapasan. Oke, ada pertanyaan? Sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang disanggah nggak? Tadi saya ada yang salah nggak menyampaikan? Coba. Jadi teknik memeriksa itu ada berapa? Ada berapa? Suara saya kedengar? Terdengar Bapak. Bapak, Ya, jadi ada berapa teknik untuk pemeriksaan fisik itu? ada 4, Pak. Ada berapa? Ada 4 Bapak. Apa aja? Apa aja? Inspeksi, palpasi, Palpasi, perkusi. Oke. Ya, tadi inspeksi dengan cara melihat. Kemudian perkusi, palpasi dulu ya. palpasi, rabaan. Perabaan. Terus Perkusi, mengetuk. mengetuk ya. Jadi ada berapa inspeksi, palpasi? Ada 3. Nah, sebetulnya kalau untuk di dada ya, alangkah baiknya itu inspeksi ya, auskultasi dulu. Nanti kalau udah diraba diketuk takutnya suaranya terpengaruh gitu ya. Nanti saya ingatkan untuk di saluran pernapasan seperti itu. Kemudian perkusi dengan mengetuk ya. Tujuan dari perkusi itu ya, perkusi pada dada ya dan paru-paru biasanya untuk mencari batas dan menentukan kualitas jaringan paru-paru. Nah, kemudian ada perkusi itu secara direct, yaitu langsung mengetuk pada dada ya, di iga ya. Misalkan di dada atau iga. Kemudian ada yang secara indirect ya, tidak langsung, misalkan ketukan pada jari kiri yang bertindak sebagai plesimeter oleh jari kanan. Jadi, nah ini adalah yang indirect nih. Nih, perhatiin. Jadi, sebelum langsung ngetuk ke organ pasien, mengetuk dulu ke jari-jarinya, ini namanya indirect. Nah, beda ya. Nah, kalau ngetuk langsung, nah, itu namanya direct. Tapi kebanyakan untuk perkusi itu dengan cara indirect kalau melihat di lapangan ya. Jadi ketukan pada jari kiri, nih, pada jari kiri. Ini kan tangan kanan, ini tangan kiri. Tapi kalau saya sih dominannya kan tangan kanan, berarti yang mengetuk ya tangan kiri gitu kan. Nah, ini namanya si indirect ya, indirect, perkusi indirect. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dengan perkusi dapat terdengar beberapa suara kemungkinan nih pada saat di paru-paru itu ya, di dada itu. Misalkan ada suara sonor. Nah, suara sonor itu sama dengan resonan ya. Kemudian suara perkusi ini biasanya pada paru yang seperti apa kalau resonan atau sonor? Pada paru-paru yang seperti apa? Pada paru-paru yang normal ya. Gitu. Biasanya suaranya itu memendek ya, suaranya tidak panjang ya. Nah, sekarang kalau suaranya redup. Redup itu dul ya. Dul tadi ya. Berarti misalkan kita pada ketukan pada pleura yang bersih cairan ya.
Nah, pada penyakit efusi pleura nih biasanya pas resonan itu adalah maaf, pas lagi perkusi itu adalah dul ya atau redup. Nah, kemudian tadi kalau timpani itu pada daerah lambung ya. Ya, misalkan pada lambung yang kembung itu sangat jelas timpaninya. Kemudian suara pekat. Nah, pekak, pekak ya. Suara pekak itu flat datar ya, seperti suara kutukan pada otot dan hati. Itu nanti kalau misalkan sebetulnya kan ada pembagian lagi ya, ada namanya resonansi amporik gitu ya. Nah, seperti suara timpani tetapi lebih bergaung. Itu sebetulnya kalau diperdalam lagi penelitian itu memang banyak. Tapi yang Anda harus ketahui itu untuk perkusi itu cukup di sonor ya, resonan, kemudian timpani sama daleness ya. Untuk Anda itu hanya menguasai sampai situ dulu nggak apa-apa. Nah, sekarang auskultasi. Nah, auskultasi itu teknik pemeriksaan fisik dengan cara mendengar. Ya. Nah, mendengar itu dengan cara ada yang menggunakan tanpa alat ya, ada yang mendengarkan untuk dengan stetoskop. Nah, stetoskop itu adalah barang yang wajib, alat yang wajib untuk dokter, perawat gitu kan. Nah, ini mendengarkan bunyi yang dihasilkan oleh organ tubuh ya, kemudian diinterpretasikan terhadap perubahan bunyi. Jadi Anda itu harus tahu yang normalnya dulu. Nah, jadi ketika Anda tahu yang normal berarti pas ada suara yang berbeda dengan suara normal, Anda bisa menentukan oh ini suaranya patologis nih, abnormal misalkan ya. Nah, auskultasi menggunakan stetoskop ya. Kenali penggunaan stetoskop. Nah, biasanya mahasiswa punya itu kadang-kadang nggak paham gitu bagian-bagian stetoskop itu. Ada bagian diafragma. Nah, bagian diafragma itu yang ini nih, yang bulatnya lebih besar ya, yang di bawah namanya diafragma. Itu biasanya untuk mendengarkan suara paru. Nah, kemudian kalau yang di atasnya yang kecil ya, bulat kecil itu namanya bell. Nah, biasanya bell itu untuk mendengarkan fungsi suara jantung. Jadi si stetoskop itu diciptakan ya, dibuat itu ada masing-masing fungsinya gitu. Tapi kadang-kadang ya yang buat paru-paru pakai bagian diafragma, yang buat mendengarkan suara jantung juga menggunakan diafragma. Nah, ada suara napas yang normal. Yang pertama disebut dengan vesikuler dan yang kedua adalah bronkovesikuler dan yang ketiga adalah bronkial. Nah, terdengar ini satu-satu ya. Vesikuler itu ciri khasnya pasiennya itu inspirasi ya, bernapas, inspirasi itu lebih panjang daripada ekspirasi. Sekali lagi. Kan ini direkam ya, nggak usah dicatat. Nah, inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi. Sekali lagi, vesikuler itu ciri khasnya gimana? Inspirasi lebih panjang daripada apa? Ekspirasi. Good. Coba Anda perhatikan gambar yang berwarna bulat biru ya. Nah, si vesikuler ini, suara vesikuler itu terdengar di seluruh lapangan paru, bersih suaranya kalau normalnya. Ya, terdengar di seluruh lapangan paru. Jadi kalau misalkan Anda tempelkan stetoskop di sini, vesikuler, inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi. Kemudian jangan ke bawah dulu, kanan ke kiri ya. Kanan ke kiri, jangan ke sini, stetoskopnya ke sini enggak. Inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi. Ini vesikuler, vesikuler, vesikuler. Ya, kemudian kanan, kiri, kanan lagi. Ya, vesikuler, vesikuler. Kemudian ke bawah. Biasanya sih nggak sampai sini ya. Tapi kalau ingin lengkap ya, dari ini kan di atasnya mid clavicula ya, kemudian ICS kedua. Ada juga yang meriksa langsung ke ICS kedua ya, ICS keempat, kemudian ICS keenam. Nah, itu untuk mendengarkan vesikuler itu ada di titik-titik yang berwarna biru muda. Nah, itu namanya vesikuler. Jadi ciri khas vesikuler itu adalah pasiennya bernapas inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi. Inspirasi itu menghirup, ekspirasi itu mengeluarkan CO2. Nah, sekarang bronkovesikuler. Namanya kan bronko, bronkus.
Nah, ini terdengar di daerah bronkus nih. Ini CS berapa ini? Kedua ya. Nah, dekat manubrium di sini nih, sebelah sini nih. Nah, di sini adalah bronkopesikuler, 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 bronkopesikuler. Ciri khasnya ya, inspirasi sama panjangnya dengan pada ekspirasi. Jadi menarik napas sama dengan mengeluarkan napas. Ya. Nah, kalau yang kuning ini adalah bronkial ya. Bronkial itu terdengarnya di sini di trachea ya. Ini yang kuning-kuning ini adalah area tempat suara bronkial. Nah, bronkial itu kebalikan daripada si vesikuler. Nah, kalau bronkial itu adalah justru inspirasi lebih pendek daripada ekspirasi. Jadi menghirup lebih pendek daripada mengeluarkan. Oke, Adan. Stop dulu ya, rehat dulu Adan. Sambil mendengarkan Adan sambil dicerna ya materinya ya.
Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Nah, sini ya. Kemudian di sini lebih jelasnya lagi untuk auskultasi bunyi paru, kemudian jantung dan bising usus ya, bising pembuluh darah. Nah, di sini area-area yang memang yang sering digunakan untuk mendengarkan fungsi mendengarkan dari suara pernapasan suara paru. Di sini adalah paling puncak ya, afek, kemudian di sini adalah di lobus ya, lobus superior di bagian paru-paru, kemudian di sini adalah bagian tengah dari lobus paru-paru kanan di sini ya. Kemudian di sini bagian titik mendengarkan bunyi paru pada inferior lobus atau lobus bagian bawah. Nah, kemudian perlu pemahaman bahwa bunyi fisiologis ya, fisiologis secara normal, agar tahu apakah suatu bunyi patologis seperti itu kita wajib tahu ya suara-suara napas normal itu seperti apa, dan ini memang dituntut kita perlu banyak latihan. Nah, kemudian dalam pendekatan pemeriksaan fisik yang disampaikan pada materi ini atau pada semester 2 tingkat 1 itu, kita dengan pendekatan head to toe ya, dari ujung rambut ya sampai ujung kaki ya, dimulai dari kepala yaitu rambut, kemudian dari kaki secara sistematis. Nah, yang kedua, sistem pemeriksaan fisik itu dengan pendekatan sistem tubuh, dimulai dari sistem tubuh tertentu secara berurutan, misalkan dari sistem sistem pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, endokrin sampai muskuloskeletal. Nah, kemudian selain dari pendekatan head to toe dan sistem per sistem gitu, kita pendekatan pola sehat secara fungsional, kita dimulai dengan kita tahu ya proses sehat itu suatu keadaan di mana seseorang itu bisa melakukan aktivitas ya, kemudian pola penanganan masalah dan seterusnya, dan kemudian pasien ini bisa nggak menyelesaikan masalahnya sendiri atau coping mekanismenya bagus atau tidak. Nah, kemudian faktor penentu ya berhasil tidaknya seorang perawat dalam melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien. Yang pertama itu adalah optimalisasi kesiapan ya, baik secara emosi ya, kita itu sebelum ke pasien itu emosi kita itu harus stabil gitu kan, harus bagus ya. Dan fisik itu membuat kontaknya itu atas dasar kejelasan gitu ya. Nah, kita jalin hubungan dulu kepada pasiennya, trust. Nah, baru ketika pasien itu percaya sama kita, apapun yang dia keluhkan, apapun yang dia cemaskan, apapun yang punya rahasia ya, pasien itu akan curhat gitu, mengalir gitu kan, tanpa sesuatu yang disembunyikan. Nah, trust ini adalah hubungan saling percaya atau trust relationship itu sangat penting. Jadi sebelum melakukan proses itu kita harus ada saling percaya gitu antara perawat dengan pasiennya, sikap bersahabat ya. Jadi tatapan mata kita itu menatap pasien itu ya, pasien merasa dihargai, pasien merasa dipedulikan. Nah, kemudian kita relax ya. Relax itu kita tidak tegang, kita tidak kaku. Body kita itu artinya tidak ya kaku ya, lemes gitu, Pak. Bukan lemes ya. Artinya relax ya, santai tapi target gitu. Kita bawaannya santai tapi target data-data pasien kita itu dapat. Dan kemudian ramah ya. Kita itu harus ramah. Ramah di sini bukan rajin menjamah, tapi ramah itu benar-benar sikap kita senyum ya. Smile-nya itu bagus ya. Kemudian pertahankan privasi pasien. Ini penting nih. Dalam pemeriksaan fisik, kita harus memasang sampiran karena di samping pasien itu kalau kelas 3 ya, yang tidak VIP gitu, artinya kan kelihatan gitu fisik, berarti apalagi pada pasien dengan perempuan gitu kan, ini harus dijaga privasinya ya, kita tutup sampiran. Kemudian ruangan itu harus tertutup ya, orang lalu lalang hindarkan. Nah, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian urutan pemeriksaan itu harus konsisten ya.
Kemudian dari kepala jangan langsung ke kaki, kepala langsung ke leher, leher langsung ke dada, dada ke perut ya. Kemudian selanjutnya, nah ini hindarkan exposure tubuh yang tidak perlu. Waspadai ya terhadap sikap dan perasaan diri sendiri, ciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Nah ini sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ada alat-alat yang sangat dibutuhkan dan harus ada ya. Pertama ini termometer. Nah, termometer itu ada yang digital, ada yang air raksa. Sebetulnya untuk keakuratan itu sih lebih bagus yang termometer kaca ya, yang terbuat yang menggunakan air raksa. Kalau digital, kelemahan baterai, kemudian kurangnya kalibrasi, nah sehingga bisa saja gitu memberikan hasil yang kurang sesuai. Nah, kemudian sphygmomanometer. Nah, sphygmomanometer itu ada dua ya. Tensimeter itu ada yang tensimeter merkuri. Nah, ini memang alatnya lebih berat ya, lebih kurang simpel gitu. Tetapi sebetulnya antara tensimeter merkuri air raksa dengan tensimeter digital otomatis itu akuratannya nih. Ini kalau misalkan Nancy kayak kemarin pas vaksinator ya, melakukan vaksinasi, ini udah berapa kali Nancy ini error gitu kan. Apalagi dipakainya tiap hari, satu hari ada 300 pasien, 100 pasien itu nilainya sudah bisa berpengaruh gitu kan. Nah, kemudian ada stetoskop. Nah, stetoskop itu adalah alat untuk mendengarkan. Nah, ini kalau yang di luar ini yang di atas ini namanya bell. Ini biasanya fungsinya untuk mendengarkan bunyi jantung. Kalau yang besarnya, yang bulat yang besar ya, yang diameternya lebih besar ini adalah diafragma. Itu bagian untuk suara paru. Nah, kemudian timer ini bisa pakai stetoskop. Kemudian bisa juga menggunakan arloji atau jam tangan. Nah, saya sarankan nanti kalau Anda praktek, jangan menggunakan ngitung pakai jam digital gitu. Boleh-boleh saja, tetapi akan lebih mudah itu dengan menggunakan jam berbentuk ya pakai jarum ya. Karena untuk menghitung nadi, misalkan kalau nadinya itu reguler bisa dikali 15 detik kali 4 gitu. Tapi kalau nadinya irreguler, jangan coba-coba dikalikan. Tetapi Anda harus memeriksa denyut nadi 1 menit penuh ya. Kemudian timbangan ada penlight. Penlight ini biasanya untuk melihat kontraksi pupil, kemudian telinga ya kalau misalkan tidak ada otomotor, kemudian kapas steril. Nah, di sini alat selanjutnya ini ada Snellen chart. Ini biasanya untuk pemeriksaan visus ya, ketajaman penglihatan. Ini dijaraki dengan jarak 6 meter ya, biasanya. Nah, kemudian untuk visus itu adalah untuk sekaligus memeriksa nervus opticus. Nervus opticus itu adalah nervus yang kedua. Kemudian ini penggaris. Penggaris itu sebetulnya harusnya ada dua ya. Pas nanti kalau Anda menemukan pasien dengan gangguan kardiovaskuler ya, untuk menghitung JVV juga spinal itu membutuhkan penggaris satu yang panjang, satu yang lebih pendek. Kemudian ada tong spatel atau spatel lidah. Ini untuk melihat membuka mulut pasien. Kemudian meteran. Meteran ini sangat berfungsi ya untuk antropometri ya, untuk mengukur lingkar dada, lingkar perut, lingkar lengan, apalagi pada pasien anak ya. Kemudian sarung tangan. Nah, di sini untuk mencegah kontaminasi antara perawat, pemeriksaan dengan pasien itu wajib menggunakan sarung tangan. Kemudian ada alat khusus otoskop. Nah, ini untuk telinga ya. Kemudian ini untuk mata. Kalau otoskop di telinga, otomoskop itu untuk di mata ya. Tapi jarang dilakukan karena alatnya itu hampir nggak semua punya. Nah, kata kunci atau keywordnya adalah, nah jadi tangan pemeriksa selalu bersih dan hangat. Ya. Kenapa hangat? Karena kalau misalkan tangan si pemeriksanya dingin, sensitivitas untuk mengukur nadi itu kurang bagus, gitu ya. Kemudian juga bisa membuat vasokonstriksi pembuluh darah
pasien. Kalau misalkan habis dari pegang es nih, es batu, kemudian kita periksa nadi pasien, nah itu kurang akurat dan sangat tidak dianjurkan. Kemudian gunakan prosedur berurutan sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Bila pasien menggunakan alat bantu, periksa selalu tanpa alat bantu dan dengan alat bantu juga kita misalkan meriksanya itu dengan alat bantu, misalkan dengan kacamata. Alat bantu melihat itu kan kacamata. Coba melihat dengan kacamata bisa membaca seperti apa jaraknya. Tapi kalau ketika pasiennya dibuka kacamatanya, oh ternyata kelainannya itu bisa ditentukan, ada perbedaannya gitu kan. Kemudian perhatikan kenyamanan, hindarkan kesan terburu-buru gitu. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan pada pasien itu jangan terburu-buru, santai aja, karena kalau terburu-buru nanti mendapatkan hasil yang salah ya. Kemudian komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang terapeutik, artinya yang bisa mengobati pasien, yang bisa meningkatkan kesembuhan pasien. Kemudian komunikasi itu, jadi yang dibutuhkannya adalah data kondisi masalah pasien. Anda jangan bertanya, Pak, rumahnya ada wifi-nya enggak? Atau misalkan punya anak, di mana nih kerjanya anaknya? Nah, itu nggak penting sebetulnya. Jadi nggak efektif. Jadi, Pak, apa yang dirasakan oleh Bapak saat ini? Oh, merasa nyerinya bagian mana, Pak? Sampai sejauh mana, Pak? Nyerinya bertambah ketika Bapak sedang apa, Pak? Nyerinya berkurang ketika Bapak sedang apa, Pak? Gitu. Pak, malam bisa tidur, Pak? Nyerinya. Nah, itu ya. Jadi komunikasi itu yang berhubungan yang sangat erat itu dengan masalah si pasien. Jadi kita menyelesaikan masalah pasien, sakitnya pasien, dan kemudian pasien itu sendiri. Nah, kemudian menjaga privasi, simpulkan hasil pemeriksaan, sampaikan kepada pasien juga tidak. Jadi pemeriksaan itu ya disimpulkan ya, oh ya. Jadi ketika kita habis melakukan pemeriksaan itu, oh pasien ini mengeluh sesak contohnya ya, ada bersihan jalan napas tidak efektif. Kemudian ada perubahan pola napasnya. Kemudian ketika ada hasil pemeriksaan AGD, ada kerusakan pertukaran gas. Nah, sebetulnya ketika pasien ingin tahu informasi dari kita, hasil bagaimana, sus, hasil pemeriksaan saya tadi, oh, kalau sehat ya sehat. Kalau misalkan ada masalah, sampaikan masalah tapi kepada pasien dengan baik dan benar tanpa membuat pasien itu cemas, panik ya. Kemudian gunakan alat atau metode bantu yang memudahkan ya. Contoh pada pemeriksaan torak ya, kemudian gunakan garis imajiner, kemudian pada pasien dengan JVP, peningkatan JVP, gunakan menggaris. Posisikan pasien sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Nah, ada pasien yang terlentang, ya, ada pasien dengan miring, ada miring. Nah, pasien setengah duduk biasanya pasien setengah duduk itu pada pasien dengan gangguan sistem pernapasan. Jadi ketika setengah duduk, maka akan berkurang sesaknya dibandingkan dengan posisi terlentang, ya. Jadi kita posisi tubuhnya harus sesuai ya. Kemudian ada duduk miring ke kiri, kemudian ada litotomi. Nah, litotomi biasanya pada pasien yang kebidanan nih, ya, kalau melihat apa itu alat genitalia, kemudian pemasangan kateter itu posisinya litotomi. Kemudian pemeriksaan duduk ya, duduk condong ke depan. Nah, condong ke depan biasanya pada pasien dengan efusi pleura ya, akan dilihat. Kemudian tegak berdiri, kemudian ada lutut, kemudian ada posisi nungging. Ini tergantung daripada kebutuhan pemeriksaan. Saya nungging itu pada waktu kita memberikan obat stetosolid pada pasien dengan kejang-kejang misalkan ya, bisa melalui oral atau misalkan anus ya. Kemudian ada termometer juga yang dimasukkan ke anus ya. Pasiennya itu ya nungging gitu. Nah, ini bagian-bagian tubuh ya. Nah, di sini ada bagian tubuh sebelah kanan. Ini tengah-tengah namanya midsternal, garis sternal, midsternal. Midsternal itu adalah
garis tengah-tengah. Kemudian ada yang namanya di sini mid clavicle, ini ada clavicula ya. Nah, ini mid clavicula. Nah, clavicula itu tulang yang menonjol itu kan ya. Nah, tengah-tengah namanya mid clavicula kanan. Ini garis mid clavicula. Nah, kalau misalkan ketiaknya dibuka, ada yang namanya anterior, garis anterior axillaris ya, tapi kanan. Nah, ini nih. Anterior di sini bagian depan ya. Ini kan ketiak nih, ketiak. Ketiak itu namanya axillaris. Nah, yang bagian depan ketiak namanya anterior axillary line atau garis aksila di bagian depan. Kemudian ada mid axillary line. Ini adalah tengah-tengah aksila ya. Ini Anda harus tahu bagian-bagian tubuh ya. Nah, kemudian ada yang namanya bagian belakang aksilaris, ya, garis aksilaris posterior. Jadi Anda harus sudah peka ya, anterior, depan, mid, tengah, posterior, belakang ya. Nah, kalau misalkan tubuh bagian luar ini kita berikan seperti apa ya, transparannya seperti ini, dalamannya ini yang seperti ini mid axillary, ini namanya mid sternal ya, sternal, jadi garis tengah dada ini seperti ini. Nah, kemudian, nah kalau garis anterior, nah ini kan namanya clavicula nih, mid clavicula, berarti kalau clavicula itu tulangnya, mid itu tengah-tengah ya. Nah, garis tengah-tengah. Tapi ini paru-paru mid clavicula kanan ya. Kalau sini mid clavicula left kiri ya. Nah, ini bagian-bagiannya ya tubuh ya. Nah, sekarang kita dengarkan bunyi napas fisiologis. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau vesikuler itu terdengar di semua lapangan paru ya. Suaranya rendah, lembut. Kemudian terdengar jelas pada inspirasi ya. Kemudian inspirasinya itu lebih panjang daripada ekspirasi. Kemudian kalau tadi bronkofesikuler terdengar di atas percabangan bronkus ya, di atas saluran napas. Pitnya sedang, ekspirasi sama dengan apa namanya, inspirasi. Kalau bronkial terdengar di atas trakea, pitnya tinggi. Nah, kemudian ini ya pas suara napas, kalau di bagian depan ini anterior ya, ini paru-paru, ada yang namanya tracheal atau bronkial. Nah, ini yang warnanya lebih ya, lebih ini nih. Yang namanya trakea. Nah, ini berarti kan daerah trakea. Nah, kalau dengarkan suara napas di sini namanya tracheal atau bronchial. Nah, kalau yang warnanya pink-nya lebih muda, ini namanya bronkofesikuler. Nah, bronkofesikuler. Nah, kalau vesikuler, nah terdengar di seluruh lapangan paru. Ini kalau bunyi posterior seperti ini ya, gambarannya. Nah, ini kalau tadi, kalau yang vesikuler, bronkofesikuler, bronkial itu adalah suara napas normal. Nah, sekarang kalau bunyinya napas tidak normal, itu ada suara rales, ada rales halus, sedang, rales kasar, ada ronhi. Nah, ini ronhi itu seperti gemericik cairan. Contohnya pada pasien dengan efusi pleura ya. Misalkan terdengar ronhi itu di ICS ke 6, 7. Nah, kenapa yang di bawah? Karena cairan itu memang beradanya sih mengalir ke bawah gitu ya. Nah, kemudian ada wheezing. Nah, wheezing itu kayak mengik. Nah, ini akibat penyempitan ya, penyempitan pembuluh darah pernapasan, saluran pernapasan mengalami penyempitannya, suaranya mengi gitu ya, namanya wheezing. Kemudian ada pleural Christian rub ya. Nah, ini bunyi-bunyi ya. Nah, di sini ada ronhi itu bisa terdengar di daerah sini ya. Kemudian juga bisa terdengar di daerah ini nih, paling bawah ya, di bawah. Kemudian yang paling terdengar jelas juga ronhi itu bisa terdengar di ICS
ke 6 ya, 5 ke 6. Kemudian wheezing. Nah, wheezing yang pasien dengan asma di sini nih biasanya paling keras di daerah dekat habis percabangan bronkus, ini di bronkusnya ya. Makanya disebut dengan asma bronkial. Oke, kalau suara crackless di sini ya. Kemudian di sini ada suara-suara ya bronkopesikuler. Nah, ini di daerah kalau ada bronko berarti daerah bronkus ya. Nah, kemudian itu pernapasan. Sekarang pemeriksaan kepala dan wajah misalkan ya. Tadi ada rambut ya. Misalkan kita kalau misalkan memeriksa rambut itu ada distribusinya rata atau tidak, kemudian warnanya seperti apa, hitam. Kalau pirang kan seperti orang luar negeri, teksturnya seperti apa. Kadang-kadang hati-hati kalau pemeriksaan rambut kayak rambut jagung pada anak itu menandakan bahwa anak itu kurang gizi gitu. Ya, kurang gizi, tapi rambutnya merahnya kayak merah jagung. Beda pirang normal dengan pirangnya seperti jagung, itu beda ya. Kemudian kulit kepala apakah ada lesi, luka, termasuk ada hematom ya. Kemudian kulit kepala itu biasanya ada ketombe atau tidak ya. Kemudian tulang tengkorak ya, tulang tengkorak itu keras enggak ya. Tulang tengkorak itu kan ada apa aja sih? Ada 3 lapisan ya. Ada lapisan diplo gitu kan ya. Ini ada 3 lapisan, kemudian ada wajah kesimetrisan. Nah, ekspresi biasanya pada nervus facialis kita bisa ngetes ya, wajah itu bisa berekspresi atau tidak. Kemudian kulit nih, warna kulit itu kalau kulit normal Indonesia kan sawo matang ya. Apakah kalau pucat? Nah, kalau pucat itu biasanya pasiennya anemis. Kalau sianosis biasanya pasiennya itu mengalami hipoksia. Anda harus bedakan antara hipoksia dan hipoksemia. Kalau hipoksia, kekurangan oksigen di jaringan. Kalau hipoksemia, kekurangan oksigen di dalam darah. Nah, itu ya. Kemudian kulitnya itu kita lihat selain kita melihat sianosis itu ada 2, sianosis sentral, ada sianosis perifer. Jadi kebiruan di mulut, ya mulut, hidung itu sianosis sentral. Kalau ada kebiruan di ujung-ujung jari atau di ekstremitas, itu namanya sianosis perifer. Nah, kemudian kita melihat pigmentasi warna kulit ya. Kemudian warna rambut dan distribusinya merata atau tidak ya. Kemudian ada lesi atau tidak. Nah, kemudian dari rambut kepala itu kita lihatnya ke mata. Ya. Jadi lihat struktur mata itu ya. Kanan kirinya sama nggak besarnya gitu kan. Ya, kemudian ada kepanan, ada udim nggak? Biasanya kalau udim itu ya matanya itu kayak semacam berkantung gitu kan. Nah, kemudian lihat bola mata dan kedudukan posisinya. Takutnya kan matanya strabismus ya. Nah, kalau untuk melihat sklera, jadi si pasiennya itu harus diinstruksikan melihat ke atas sklera. Kalau melihat konjungtiva ya, konjungtiva itu maaf kebalik ya. Kalau untuk sklera suruh instruksikan matanya ke bawah. Kalau konjungtiva karena posisinya di bawah ya. Kita melihat bahwa si pasiennya itu melihat suruh ke atas. Jadi konjungtiva itu melihat apakah pasiennya anemis atau tidak. Nah, biasanya pada pasien normal konjungtivanya itu merah muda ya, merah muda tapi tidak pucat. Nah, kalau pucat berarti misalkan pasiennya anemis, kurang Hb. Biasanya kalau pada perempuan yang sedang haid itu bisa juga dilihat dari warna konjungtivanya ya. Kemudian warna kejernihan. Biasanya kalau pada pasien dengan DBD ya, biasanya suka ada retroorbital ya. Lihat nih di skleranya juga ya. Kemudian kelopak mata ya, alis mata. Alis mata itu ya lihat warnanya, kemudian distribusinya, kemudian apakah terdapat tanda-tanda peradangan ya pada struktur kemerahan, apakah ada cairan. Kemudian di mata itu apakah ada sekresi yang berlebihan ya. Nah, ini biasanya, nah ini untuk ini konjungtiva nih. Pasiennya disuruh
melihat ke atas. Nah, kalau melihat dari gambar ini yang memberikan warnanya ini irisnya ya warna biru biasanya pada orang bule ya. Nah, kalau misalkan ini namanya konjungtiva normal. Tapi ketika pasiennya anemis, ini mengalami sakit ini ya warnanya konjungtiva ini akan lebih pudar. Nah, kemudian tes ketajaman penglihatan, artinya tes penglihatan. Ini nervusnya nervus secara sensorik nih. Biasanya pada nervus yang kedua ya. Kalau di dalam 12 pasang saraf kranial itu fungsi ketajaman penglihatan itu adalah nervus opticus ya. Pasien itu bisa melihat. Nah, nanti kalau Anda tidak ada Snellen chart di rumah sakit ketika Anda sedang praktek, Anda berikan tulisan ya dalam jarak 30 cm kepada pasien. Gitu. Ini bisa baca Pak? Enggak. Ini kebaca enggak? Enggak. Ini kebaca enggak? Pasti tanya, kenapa Pak nggak bisa baca? Nggak kelihatan? Bukan. Saya emang nggak bisa baca. Capek-capek Anda udah ngetes, pasiennya nggak bisa baca. Nah, tapi tes ketajaman penglihatan itu Anda boleh menunjukkan name tag nama Anda ya. Ya, name tag nama Anda gitu, misalkan 30 cm ya. Kemudian Anda bawa sebuah bacaan atau koran atau apa dalam jarak 30 cm. Kalau pasien masih bisa melihat membaca, berarti ketajam matanya bagus. Nah, tapi Anda harus tahu, biasanya di usia 45 ke atas, nah biasanya kan apa ya, lensanya lensa cembung gitu kan, biasanya plus gitu matanya. Jadi ketika dekat itu nggak bisa jelas, tetapi ketika jauh itu bisa jelas. Nah, itu kebalikan daripada apa namanya, kebalikan daripada lensa cekung atau matanya yang miopi. Jadi ketika jauh nggak jelas, baca juga harus pakai kacamata. Tetapi ketika dekat malah jelas gitu ya. Jadi tes ketajaman penglihatan itu Anda harus detailkan apakah mata pasiennya itu penglihatannya itu adalah plus atau justru minus gitu kan. Nah, kemudian tes lapang pandang ini tentang pergolakan lapang pandang ya, sampai sejauh mana pasien bisa melihat. Nah, biasanya suka dikasih telunjuk kita atau pakai penlet ya kayak bendera Inggris zaman dulu ya. Jadi dari berbagai macam arah gitu kan. Misalkan ke kiri, matanya bisa melirik ke kiri enggak, tapi wajahnya itu tetap ya. Kemudian tes gerakan bola mata, nah tes pupil. Nah, ini ada pernah terjadi perdebatan apakah tes pupil itu termasuk nervus kedua atau nervus ketiga. Nah, soalnya kalau bergerak itu oculomotorius gitu ya. Kalau sensorik, kalau tidak bergerak cuma sensor aja namanya sensorik itu optikus. Nah, biasanya kalau pada pasien yang normal kita berikan cahaya. Nah, ini namanya pupil ya. Ini yang ini kelihatan kan yang saya tunjukkan, ini namanya pupil. Pupil itu fungsinya untuk mengatur ya, mengatur keluar masuknya cahaya. Kalau terlalu banyak cahayanya, maka si pupil itu akan mengecil, istilahnya miosis. Sekali lagi, ketika diberikan rangsang cahaya, pupil itu mengecil karena itu bereaksi atau apa namanya, menerima rangsang cahaya gitu. Karena supaya cahaya tidak terlalu banyak masuk ke mata, akhirnya si pupil itu mengecil, mengatur ya. Nah, normalnya diameter pupil itu 2 mm sampai 3 mm. Nah, ini namanya miosis. Nah, kemudian kalau periksanya yang kanan dulu, baru Anda bandingkan dengan yang kiri. Nah, yang kanan berikan langsung cahaya oleh penlet, kemudian yang kiri juga berikan langsung cahaya. Kalau misalkan dua-duanya miosis, miosis ukurannya sama, itu namanya isokor. Iso itu sama, kor itu ukurannya sama ya. Tapi kalau misalkan yang kanan miosis, yang kiri ya lebih besar, diameter pupilnya itu namanya anisokor. Ya. Nah, kemudian hati-hati pada kalau Anda menemukan pasien pas Anda periksa ternyata pupilnya itu membesar. Nah, diberikan rangsang cahaya tapi pupilnya membesar. Jadi bulatnya itu gede gitu kan. Bulatnya itu lebih besar. Kalau mengecil itu miosis.
Kalau membesar itu namanya midriasis. Nah, kalau membesar itu hati-hati, takutnya pasiennya itu adalah mengalami kematian batang otak. Ya. Pasien dengan mengalami kematian batang otak itu melihat ya pupilnya itu membesar ya. Midbrainnya itu batang otaknya itu berarti ada kematian di batang otaknya. Tapi kalau misalkan Anda habis ikutan operasi pasien ya, pasien pada post-op, Anda bisa rangsang cahaya gitu pada pasien post-op di ruang recovery room. Pasiennya midriasis, jangan Anda panik dulu. Kemungkinan itu adalah pengaruh daripada obat bius atau anestesi. Nah, kemudian daya akomodasi ya, kemudian tes refleks kornea juga ya. Biasanya refleks kornea itu ada pilihan kapas diusap gitu ya. Kita melihat refleks korneanya ada atau tidak. Oke, lanjut. Kok nggak bisa gerak ya? Kok nggak bisa pindah? Bentar. Nah. Selanjutnya adalah pemeriksaan telinga ya. Amati struktur luar, kepadatan bagian-bagian luar termasuk kanalis eksternal dan bantuan otoskop dan penlight amati warna dan sekret. Jadi ini telinga ya menggunakan otoskop. Ya, dilihatnya dari sini nih. Apakah ada serumen? Serumen itu kotoran telinga ya, namanya serumen. Sebetulnya daun telinga itu untuk seperti radar gitu kan, menerima getaran sebelum getarannya besar ke telinga itu ya lewat daun telinga dulu gitu. Nah, kemudian palpasi tulang mastoideus. Nah, ini palpasi. Biasanya kalau ada kebiruan di tulang mastoideus itu hati-hati kalau di dalam dunia gawat darurat, pasiennya gawat darurat, ya pasien ini mengalami fraktur basis krani. Contohnya kan cirinya adalah mata panda, rakun es, kemudian keluar cairan dari hidung, rinore, ya keluar cairan dari telinga namanya otore. Nah, battle sign. Jadi kalau di tulang mastoideus ini ada kebiruan atau battle sign berarti kemungkinan pasien ini mengalami fraktur basis kranii. Nah, kemudian lakukan tes pendengaran secara konvensional. Ya. Konvensional itu adalah tes berbisik. Contoh, ini selalu dilakukan oleh Anda ya, sahabat teman-teman. Contohnya begini, minjem duit sambil berbisik. Nah, itu namanya tes pendengaran konvensional. Minjem duit 10.000 misalkan, minjem duit 100.000 misalkan. Nah, itu Anda secara tidak sengaja melakukan tes pendengaran konvensional ke teman Anda yang mau dipinjamin duit, yang mau orangnya pinjam duit misalkan ya. Nah, itu Anda berbisik-bisik kan, Anda suka berbisik-bisik nih kalau ada rahasia. Nah, itu namanya seperti melakukan tes pendengaran konvensional, itu tes berbisik. Kemudian ada juga tes fungsi pendengaran ya, bila perlu dilakukan dengan bantuan sumber bunyi ya, menggunakan alat yang namanya garpu tala ya, ada tes Rine, tes Weber dan tes Swabah. Nah, ini misalkan tes berbunyi tes pemeriksaan dengar, misalkan jarak 6 meter. Nah, zaman dulu ya ini semacam dari bahasa tubuhnya kayak I love you gitu kan. Ya, ini berbisik apa? Misalkan ya pura-pura nggak denger gitu padahal nolak gitu kan. I love you misalkan dari jarak 6 meter. Nah, mula-mula si penderita pada jarak 6 meter ya dibisikin sama Anda itu ya beberapa kali ya, namanya kata bisilebik ya, bisa enggak dia menyahut ya. Kemudian Anda selaku pemeriksa ya, perawat maju 1 meter, 1 meter menjadi 5 meter ya, dari 6 meter maju 1 meter jadi 5 meter, kemudian dan seterusnya. Dan tes ini mulai lagi begitu seterusnya. Nah, ini tes berbisik itu daripada 6 meter. Jadi kalau misalkan dibisikin 6 meter masih dengar, nah telinganya luar biasa, normal. Kemudian lakukan hingga pasien dapat mengulangi 8 kata dari 10 kata ya. Asal jangan bolehlah nyebutin nama-nama ikan
ikan lele, ikan tongkol, ikan tongkol ya. Kemudian ikan gabus misalkan. Atau nama-nama jeruk, nama-nama buah-buahan, jeruk, mangga, pepaya, misalkan 8 kata. Atau misalkan itu terlalu gampang ya. 8 kata boleh nama kota gitu kan. Kemudian asal jangan nama artis tuh jarang gitu kan. Nah, itu 8 kata dari 10 kata. Boleh diacak, bisa buah-buahan, bisa kendaraan ya, bisa warna, boleh diacak ya. Nah, kemudian dibisikkan jarak di mana pasien dapat menyahut 8 dari 10 kata yang diucapkan oleh si pemeriksa, ya disebut jarak pendengaran. Nah, pemeriksaan yang sama dilakukan pada telinga yang lain. Jadi kanan dan kiri harus dibandingkan, jangan diperiksa itu kanan saja, kirinya nggak diperiksa. Gitu. Kemudian hasil pemeriksaan itu dapat dievaluasi oleh si pemeriksa ya dengan kategori sebagai berikut. Nah, kalau misalkan dibisikin secara konvensional ya, si pasien itu bisa mendengar dalam jarak 6 meter, berarti itu telinganya normal, pendengarannya normal gitu. Nah, kalau dalam jarak 5 meter masih dapat batas normal. Kalau misalkan baru dibisikin kedengaran 4 meter ya, bisiknya berkata-kata ya. Enggak sampai bisiknya bisik dekat banget, bukan. Ada bunyinya ya. Jarak 4 meter ya, itu tulinya ringan. Misalkan jarak 3 sampai 2 meter baru dia dengar, itu tulis sedang. Kalau sudah jarak 1 meter atau kurang, itu udah tuli berat. Kayak bak bolotnya. Amit-amit. Nah, kemudian bila sudah berpengalaman tes suara dengan berbisik, ya Anda dapat pula secara kasar memeriksa tipe ketulian. Nah, ada yang namanya tuli konduktif. Ada namanya tuli konduktif, tuli sensorineral. Ya. Nah, tuli konduktif itu sukar mendengar huruf yang lunak seperti N, M, W. Jadi membedakan huruf N, M, W itu nggak kedengeran gitu kan. Apa susah gitu mendengar apa sih. Nah, kemudian meja dikatakan becak. Tuh, tadi karungan. Naon di korongan. Kadang-kadang ada gitu ya. Tong pangkadekeun pangkarongan gitu kan. Kongkorongan. Naon di korongan. Nah, bahasa Sundanya seperti begitu ya. Nah, contoh ketika mengucapkan kata meja itu terdengarnya becak. Naon becak? Makanya sering berantem gitu kan. Kemudian gajah ya. Ya, gajah dikatakan kaca dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang namanya tuli sensori neural ya. Jadi sukar mendengarkan huruf tajam yang umumnya berfrekuensi tinggi seperti S, SY kalau S kan sin misalkan sya, kemudian C misalkan S, SY misalkan. Dan C dan lain-lain ya, misalkan cicak. Cicak apa yang paling berbahaya? Cicak napas. Cicak dikatakan tidak ya. Cicak, cicak, cicak. Naon tidak, tidak. Kan ada ya anak kecil. Pak, hayang mod apa? Hayang motor. Jadi kedengeran hayang, jadi kan cada ya. Pak hayang modo. Apa? Hayang motor. Nah, bapaknya budak gitu. Bapak anaknya pengen maaf ya kasar ini ya. Sundanya kasar, BAB itu kan modal gitu kan. Pak, hayang modal. Ngapain masih kecil kamu mah jangan beli motor. Nah, jadi modal jadi kedengarannya motor gitu kan. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, ini cicak dikatakan tidak, kaca dikatakan gajah. Nah, itu merupakan sensori neural tulinya. Bagaimana cara melakukan garpu tala? Nah, ini lebih pemeriksaan telinga lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi ya. Nah, ini ada contoh garpu tala berbagai macam ukuran khususnya ya. Kemudian, nah ini keuntungan menggunakan garpu tala tes, keuntungannya adalah diperoleh dengan cepat gambaran keadaan pendengaran penderita. Tetapi ini harus banyak latihan. Nah, saya juga kalau misalkan tidak latihan lagi ini kurang terbiasa lagi.
Ya, tapi kalau untuk di rumah sakit ini jarang dilakukan. Pertama, apakah masalah waktu? Kedua, apakah alatnya memang tidak tersedia gitu kan. Nah, ini kekurangannya tidak dapat ditentukan besarnya intensitas bunyi karena tergantung pada menyentuhnya kapan. Misalkan gini, tong gitu. Jadi apa ya? Dibenturkan dulu ke lengan pemeriksa baru ditempelkan gitu. Kemudian ya sentuhan garpu tala makin keras, pula semakin intensitasnya juga semakin keras terdengarnya gitu kan. Nah, ini garpu tala ya. Perhatikan bahwa sentuhan garpu tala itu harus lunak tetapi masih dapat didengar oleh telinga normal. Anda dapat melakukan 4 tes macam garpu tala ya, bisa dengan tes garis pendengaran, tes Weber, tes Strain, tes Swaba. Ini nanti saya akan tugaskan ke kalian bukan untuk membuat video ya. Nanti Anda tolong ya melihat di video-video di YouTube tentang pemeriksaan tes Weber, Rin, dan Swabah. Ya, itu tugas mandiri. Tolong lihat videonya ya. Kemudian tujuannya untuk mengetahui batas bawah dan batas atas ambang pendengaran. Nah, telinga kanan dan telinga kiri diperiksa secara terpisah. Jadi dua-duanya. Ya. Dan ini juga makanya juga semua garpu tela satu demi satu disentuh secara lunak dan diletakkan kira-kira 2,5 sentimeter di depan telinga. Bunyinya gimana ya? Saya nggak bisa menirukan. Nanti kalau di laboratorium ambil garpu tala, Anda praktekkan gitu, supaya sebelum ke pasien Anda dengar sendiri gitu kan. Jadi Anda itu sebagai instrumennya gitu. Saya kan udah pernah dengar yang namanya garpu tala seperti ini yang didengarkannya, maka ke pasien itu bisa menginterpretasikan gitu kan. Pak, mau Nah, nanya ini Pak. ada tes lain. Kalau tes lain itu adalah sentuh garpu tala, misalkan yang menggunakan 256 Hz atau 512 Hz secara lunak dengan tangan, kemudian pangkalnya diletakkan pada nah ini nih dekat tulang mastoides ya, telinga. Nah, sehingga ini diperiksanya apakah normal atau tidak. Oke, kemudian ini tes Rin. Nah, positif berarti normal atau tuli sensorial. Kemudian Rin negatif berarti tuli konduktif ya. Nah, ini ada tes Weber ya. Langkahnya itu adalah sentuh garpu tala. Kalau Weber itu di sini nih. Kemudian letakkan pangkalnya pada dahi. Nah, tes Weber itu pada dahi ya. Tanyakan pada pasien apakah mendengar atau tidak. Bila mendengar langsung ditanyakan di telinga mana yang lebih terdengar keras. Apakah ketika ditempelkan di dahi itu terdengarnya di telinga kiri atau telinga kanan yang lebih jelas ya. Namanya tes Weber. Kemudian dievaluasi ya. Bila terjadi lateralisasi atau perpanjangan ke kanan, maka ada beberapa kemungkinan yaitu misalkan telinga kanannya konduktif, yang kirinya normal. Nah, misalkan tuli konduktif, tuli sensorineural yang kirinya. Misalkan telinga kanannya normal, berarti telinga kirinya tuli sensorineural. Nah, ini bisa dibaca ya. Maka kesimpulannya tes Weber itu tidak dapat berdiri sendiri ya. Oleh karena itu tidak dapat menegakkan diagnosis secara pasti. Ya mungkin karena tidak menegakkan diagnosis secara pasti, ini ada beberapa di rumah sakit jarang dilakukan. Nah, ini tes wabah. Nah, kalau tes wabah itu kita sentuh secara lunak garpu tala ya, yang ukurannya 256 Hz atau 512 Hz. Kemudian diletakkan pada pangkalnya pada palatum mastoideum penderita, tanyakan apakah pasien itu masih mendengar. Sesudah itu kemudian pasien itu diperintahkan atau diinstruksikan agar mengangkat tangannya gitu. Sudah kalau tidak mendengar dengungan itu tangannya harus diangkat ya. Nah, ini juga ada evaluasinya, nanti tolong segera dibaca aja lah ya. Kemudian lakukan prosedur tindakan penyelesaian fungsi pendengaran pada pasien yang ada indikasi masing-masing
prosedur minimal 5 orang dan konsultasikan pada pembimbing. Nah, ini harusnya kita pas lagi latihannya di laboratorium ya. Nah, tadi telinga, sekarang hidung. Nah, kalau hidung lihat dari bentuknya. Biasakan inspeksi bentuknya itu seperti apa. Jangan bentuk hidung seperti apa, jambu, jangan. Bentuk hidungnya normal, tapi Anda katakan normal itu seperti apa. Kemudian lakukan tes kepatenan. Jadi hidung itu bisa tes kepatenan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan Anda ambil pilihan kapas, kemudian untuk niupnya itu antara lubang hidung kanan dengan lubang hidung kiri itu kuatan mana gitu. Jadi semburannya napasnya kuat mana. Nah, itu tes kepatenan jalan napas ya. Nah, biasanya kenapa ini Anda penting tahu? Biasanya pada pasien yang memang tidak ada kontraindikasi dengan traktus bronkitis kronik, tapi Anda punya pasien yang tidak bisa makan melalui oral. Pasti Anda kan masang NGT. Nah, apakah lubang hidung yang paten yang dimasukkan NGT ya selang NGT atau memang yang kurang paten. Nah, kalau yang kurang paten dimasukkan lubang NGT akan lebih parah lagi. Nah, ini biasanya tes kepatenan jalan napas juga sangat bermanfaat pada saat Anda mau memasukkan selang NGT ya. Tapi dengan catatan tidak ada kontraindikasi dengan fraktur basis krani. Kemudian lakukan pengamatan struktur dalam bantuan spekulum ya, misalkan catat warnanya gimana, ada apa, ada cairan nggak, ada kondisi. Nah, kalau ada keluaran dari cairan dari hidung, hati-hati. Kemungkinan kalau di nore ya, misalkan ada cairan apa, cairan otak ya, cerebrospinal ya, hati-hati ini. Biasanya Anda harus tahu nih, kayak kayak mutiara gitu ya warnanya tuh. Nah, kemudian kalau mimisan, nah, itu berbentuk darah gitu kan. Kalau Apollo 11 biasanya kan ingus gitu kan. Nah, ini septum itu yang ada di tengah hidung ya. Ada yang di antara lubang kanan, lubang kiri, ini namanya septum gitu kan. Septumnya di tengah enggak posisinya. Nah, seperti itu. Nah, hidung itu fungsinya salah satunya adalah untuk melembabkan udara. Jadi bulu hidung itu jangan dicabutin ya, manikur, pedikur, manikur, bulu ketiak dicukur, bulu kelek dicukur, lubang hidung mah jangan atau ya. Karena kenapa? Jadi supaya semakin banyak bulu itu semakin banyak menyaring udara gitu. Nah, udara yang kotornya itu menjadi koring gitu. Koring itu korong garing gitu kan. Nah, itu lubang-lubang udara apa? Kotoran-kotoran udara. Jadi si hidung itu adalah untuk menyerap udara, apa membersihkan, kemudian melembabkan udara ya. Nah, biasanya kalau pada pasien sinusitis, misalkan ada yang pusing dari sini, biasanya sih kalau di tempat gelap, di center ada semacam bentuk-bentuk kayak gini. Apa ya, kayak cahaya atau gimana ya, bentuk kayak pulau. Nah, ini biasanya pada pasien dengan sinusitis kelihatan kalau misalkan dikasih cahaya dalam tempat yang gelap. Nah, ini kalau pemeriksaan telinga, hidung, tenggorokan, nah Anda itu pas spesifikasinya praktek di ruangan THT ya, telinga, hidung, tenggorokan. Nah, kemudian lakukan tes penciuman. Nah, untuk tes bau-bauan ya, kalau Anda masih bisa mencium bau kentut teman Anda gitu, berarti alhamdulillah itu hidung Anda normal, tidak ada masalah ya. Jadi kalau mencium itu dalam puasa juga nggak batal kan. Nah, nggak sampai tenggorokan gitu kan, nggak melewati itu. Nah, kemudian kalau untuk tes penciuman disarankan nih, jangan si pasiennya itu jangan buka mata gitu. Pasiennya merem, Pak, tolong merem ya. Nah, kemudian Anda kasih bau-bauan yang wanginya itu yang paling kecil. Contoh bau teh, apa? Contoh dikasih wangi teh, apa teh ya. Ini bau apa, Pak? Teh. Oh, berarti normal. Benar. Nah, kemudian dikasih kopi. Ini wangi apa, Pak? Kopi. Oke. Nah, dari kopi baru kayu putih. Ya, minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih baru alkohol. Jadi jangan sampai alkohol dulu,
gitu ya. Kemudian minyak kayu putih pas tes bau wangi teh si pasiennya nggak ngerasa, padahal kan udah terpengaruh oleh minyak kayu putih ke hidung. Jadi, nah dari bau yang kecil sampai bau yang menyengat gitu ya. Nah, kemudian periksa kondisi sinus panasalis, tanda peradangan dan tes transiluminasi. Nah, itu lebih advance lagi ya, untuk kalian hanya sekedar tahu saja. Nah, kemudian dari hidung itu ke mulut ya. Mulut itu kita melihat apakah ada stomatitis atau tidak ya, bibirnya kering atau tidak. Bibir itu menentukan apakah si pasien ini dehidrasi atau tidak, ya, kekurangan cairan atau tidak. Kemudian inspeksi ya, bibir jangan dipalpasi ya, apalagi kepala jangan diperkusi, emangnya kelapa. Kemudian inspeksi mulut dimulai dari struktur luar, yaitu dari bibir ya, gunakan penlet. Nah, kemudian mensudip lidah untuk memudahkan inspeksi, amati warna dan kelembaban. Nah, ini kita melihat gigi, kemudian ini mukosa ya. Nah, kemudian area bukal. Nah, biasanya area bukal ini buat obat-obat sublingual ya biasanya gitu kan. Nah, ini lihat ya. Kemudian giginya putih atau tidak. Nah, ini ada garis normal tidak ya. Nah, kemudian ini tongsil normal atau tidak. Kemudian lidahnya bisa menjulur enggak. Nah, kalau lidahnya itu bisa menjulur ya, kemudian dikeluarkan, dimasukkan lagi, berarti nervus hipoglossusnya itu bagus ya. Kemudian kalau si lidahnya itu bisa sepertiga anterior lidah bisa merasakan rasa manis gitu kan. Nah, berarti nervus facialisnya bagus. Kemudian kalau 22/3 anterior posterior lidah bisa merasakan rasa pahit, berarti nervus glosopharyngeus itu normal ya. Jadi untuk indera pengecap, kemudian bisa menelan enggak gitu kan. Nervus vagusnya bisa kan mulut itu untuk makan ya, untuk makan. Nah, dia bisa menelan atau tidak. Nah, berarti kalau bisa menelan, nervus vagus, nervus ke-10 dari 12 pasang saraf kranialnya itu udah normal. Ini bibir ya, nggak tahu apakah bibirnya menggunakan lipstik atau tidak ini. Nah, jadi lihat ya inspeksi untuk kekeringan pecah-pecah. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa bibir pecah-pecah itu dehidrasi ya, malnutrisi artinya ada kelainan atau kekurangan nutrisi ya. Dan avitaminosis, kekurangan vitamin. Ya, bukan vitamin C ya, vitamin cinta bukan. Kemudian warna pucat, sianosis. Nah, jadi kalau misalkan warnanya di sini kebiruan ya, bukan merah muda ya, bukan merah muda merona. Nah, Anda jangan ngebayangin ini ya. Nah, kalau di sininya kebiruan berarti ada sianosis. Sianosis itu tadi adalah pasiennya mengalami kekurangan oksigen ya. Kalau di jaringan ya namanya hipoksia. Ya. Nah, biasanya pada sianosis sentral selain daripada bibir, hidungnya pun ya terdapat PCH, pernapasannya cuping hidung gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian pemeriksaan gigi, gusi, dan selaput lendir. Biasanya gigi itu jumlahnya berapa sih, gitu kan. Kemudian putih atau enggak. Ada karies enggak? Karies itu adalah karang gigi. Kemudian si kariesnya itu apakah sudah dipit bukal enggak? Apakah ditambal? Kemudian ada gispal enggak? Apa sih gispal? Gigi palsu, gitu kan. Nah, demi kenyamanan ya, jadi salah satu orang yang bisa bersiul ketika gosok gigi itu adalah nenek-nenek, kakek-kakek. Jadi digosok giginya itu kan di darat gitu, tidak pakai tangan gitu kan. Sampai bisa bersiul, yaitu orang yang memiliki gigi palsu. Nah, gigi palsu tidak pas itu akan sangat mengganggu ketika mengunyah gitu kan. Nah, kemudian lebih dalamnya lagi pemeriksaan faring ya. Hidung, faring sebetulnya itu termasuk bagian sistem pernapasan atas ya. Hati-hati di sini Anda harus paham benar ya anatomi faring. Warna dan eksudat, eksudat itu maka ada cairan merah dan keluar lendir ya. Lendir atau eksudat pada inflamasi. Misalnya kalau misalkan radang juga si faringnya juga bisa ikut berubah warnanya ya. Kemudian tekan dan bilang asal jangan bilang jangan aja, Pak, tolong katakan
Nah, coba getaran nggak, bergetar nggak itu nih ya, si upulanya gitu kan. Nah kemudian sentuh bagian belakang dari paratum, subpalatum, kemudian ada nggak gagal efek? Gagal efek itu bisa terjadi pada pasien yang sadar. Ya. Makanya pada pasien dengan sadar itu yang memiliki gagal efek tidak bisa diberikan tidak bisa diberikan OPA, oropharyngeal airway. Kemudian apakah asimetris? Apakah ada mengalami perbedaan bentuk upula ya? Nah, upula ini kemudian sehingga akan mengganggu proses dari menelan. Nah, jadi menelan itu sebetulnya nervus vagus ya. Salah satunya bisa mengatakan juga, kalau tidak salah itu masih nervus vagus juga. Kemudian apakah refleks gangnya itu kurang mengganggu pada proses menelan atau adanya potensi aspirasi. Aspirasi itu adalah masuknya cairan ke saluran pernapasan gitu kan. Nah, kemudian ini pemeriksaan lidah, tapi bukan pemeriksaan lidah buaya ya. Lidahnya banyak, buayanya jauh lebih banyak gitu kan. Ini pemeriksaan lidah pasien ya. Nah, kelihatan nih, ini pasiennya buaya, kenapa? Dari lidahnya suka bohong. Nah, pemeriksaan lidah, lihat warna lapisan lesi ya. Apakah ada warnanya normal enggak, merah muda enggak ya. Kalau keputihan lidahnya berbau itu hati-hati. Contoh pada pasien dengan tipes ya, pasiennya demam, kemudian lidahnya kotor ya, kemudian putih biasanya pada pasien dengan tifoid ya, yang diakibatkan oleh Salmonella typhosa ya. Kemudian lidahnya licin, ada nggak malnutrisi bintik putih, mungkin lesi menjadi malignan. Nanti hati-hati kalau ada semacam putih ya, mungkin ada lesi ya, nanti harus diperiksakan, takutnya ada keganasan gitu kan. Kemudian tes pengecapan tadi saya udah bilang ya, tes pengecapan teh manis asam asin gitu kan, bukan nano ramai rasanya, manis asam asin. Kalau misalkan 2/3 anterior lidah bisa merasakan rasa manis, berarti nervus valusnya bagus. Kalau asam biasanya di pinggir ya. Nah, kalau 1/3 posterior lidah itu nervus glossopharyngeus bisa merasakan rasa pahit. Oke, lanjut pemeriksaan leher ya. Kita melihat bentuk leher. Ya, jadi di leher itu jangan dilihat, oh ini ada biru, ada merahnya, bekas malam ya, jangan. Oh ini biru sini. Ya, hati-hati nih. Leher itu lihat apalagi pada pasien dengan cedera multifaktur ya, artinya dicuriga dengan pasien dengan curiga faktur servikal, ya hati-hati nih. Pemeriksaan leher itu jangan sampai banyak digerak-gerakin. Nanti kalau banyak digerak-gerakin, ya semakin cepat pasiennya, semakin cepat ke akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Ya artinya si leher itu artinya organ yang paling vital. Jadi di ruas 7 ruas tulang servikal itu kan di C4 C5 itu berhubungan dengan spons medulla oblongata sebagai sistem pusat pernapasan dan kardiovaskuler gitu kan. Jadi kalau misalkan patah, nah hati-hati nih. Jangan terlalu banyak banyak direposisi gitu kan. Nah, apakah ada sekar, ada lesi, kemudian palpasi posisi trakeanya. Nah, biasanya kalau untuk posisi trakea itu kalau ada pergeseran trakea pada pasien dengan trauma torak itu hati-hati, tanda daripada tension pneumotorak. Nah, kemudian palpasi ya, diraba apakah ada kelenjar tiroid. Nah, apakah saat istirahat dan apakah pasien bisa menelan enggak? Nah, apakah ada palpasi kelenjar getah bening KGB membesar ya. Kalau misalkan lagi kita kurang sehat, imun kita sedang bekerja ya, ada sedikit kayak semacam membesar ya, tapi bukan penyakit, itu normal gitu kan. Kemudian kaji rentang gerak leher, tapi jangan coba-coba pada pasien dengan fraktur servikal, nggak boleh rentang gerak leher ya, pasien itu cepat ke akhirat. Kemudian posisi trakea dapat berubah akibat trauma dada ya, seperti pada
pasien dengan pneumotoraks, hematotoraks, tumor mediastinum, dan keganasan tiroid. Nah, sekarang kalau kita meriksa kekuatan otot ya, pasien kayak bisa ada yang cara dengan kayak panco ya. Kekuatan otot 5 itu yang saya pelajari itu yang gampang itu dari 0 sampai 5. Kalau kekuatan penuh itu nilainya 5, artinya bisa menahan kekuatan pemeriksa gitu kan. Tapi kalau misalkan pasien kayak panco, pasiennya lemah, nilainya 4. Kalau 3, nah si perawat itu harus maaf bentar ya. Coba saya start video lah. Mudah-mudahan ini. Nah, kalau misalkan kalau begini ya, diajak oh kayak panco, Pak. Nah, bisa menahan tahanan tuh nilainya 5. Tapi kalau misalkan pas begini periksa plek, nah 4. Pak, tolong angkat tangan Bapak ya. Kayak seperti ini, Pak. Nah, tapi si pasiennya itu nggak lama, nggak kuat nahan gravitasi ya. Nah, jadi begitu ini tuh angkat tangan tapi dia tidak bisa menahan kekuatan gravitasi. Plek. Nah, sebentar itu angkat tangannya itu 3. Kalau 2 itu hanya geser doang, geser 2. Kalau 1, nah, gini-gini 1 nilainya. Utek-utekan bahasa Sundanya kan. Ini namanya 1. Kalau 0 berarti tidak ada kekuatan otot. Nah, kekuatan otot leher juga sama ya, berkurang apabila ada paresis otot atau kelumpuhan ya, pernapasan seperti sternocleidomastoideus ya. Ini pada trapezius. Biasanya trapezius itu kalau tidak salah pemeriksaannya di nervus yang sebelah. Jadi Anda harus kuasai dulu ya untuk pemeriksaan-pemeriksaan itu akan ada hubungannya dengan GCS, ada hubungannya dengan 12 pasang saraf kranial. Itu tolong Anda review lagi. Kemudian pemeriksaan rentang gerak, pasien menggerakkan kepala ya secara fleksi, ekstensi. Fleksi itu berarti menengkuk. Ekstensi begini, menengah, rotasi memutar ya. Nah, rentang gerak yang berkurang akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi ini gangguannya termasuk gangguan mobilisasi ya. Kemudian pemeriksaan pembuluh darah, misalkan arteri karotis, ingat ya bahwa arteri karotis itu adalah arteri yang paling besar ya. Kemudian kenapa kita pemeriksaan nadi selalu di karotis gitu yang terlatih? Ya karena pembuluh darah arteri yang terbesar itu adalah di itu ya namanya karotis nadi karotis. Pemeriksaan rata-rata kekuatan dan keteraturan gunakan stetoskop. Kemudian di sini ada pengukuran vena jugularis atau jugularis vena pressure, distensi dan tekanan. Nah, ini kalau pada pasien dengan kardiovaskular suka ada bendungan karena ada kelainan di di venous rhythmnya gitu. Nah, kemudian caranya tidurkan pasien ya tingginya kurang lebih 30 sampai 45 derajat, kemudian pulsasi vena pada titiknya yang tertinggi, ukur dengan 2 penggaris. Biasanya kalau untuk penggaris panjang ya di sini ya, panjang ini penggaris pendek. Nah, kemudian ukur dengan 2 penggaris titik pertemuannya. Nah, titik pertemuannya di mana? Ini yang menonjolnya sebelah mana? Oh, di sini titiknya. Kemudian luruskan. Ini juga lurus ya. Nah, kemudian akan terjadi sudut sterna dengan titik pulsasi tertinggi. Kalau lebih daripada 15 cm H2, oh berarti positif itu terjadi pembesaran vena jugularis. Kalau di bawah masih 2,5 misalkan ya. Nah, itu negatif. Pemeriksaan dada dan paru tadi sudah ini ya udah saya sampaikan. Nah, stridor itu biasanya terdengarnya itu di dekat trakea ya, ngorok stridor itu ya. Kemudian ini nah ini kita mengamati pernapasan pasien dengan cara pemeriksaan ekspansi dada ya.
Nah, ini tadi sebut dengan vokal premitus. Kalau vokal resonan itu dengan 77 dengan menggunakan stetoskop. Kalau vokal premitus kita menempelkan dua lengan. Jadi si si fungsinya dua lengan ini ya pada menempelkan pada apa ini semacam ke diafragma. Kita ingin membuktikan napas apa paru-paru mana yang tertinggal. Biasanya kalau paru-paru yang sering banyak tertinggal itu adalah paru-paru kanan karena paru-paru kanan itu lobusnya lebih landai, lebih turun sehingga cairan atau sekret itu lebih banyak di paru-paru kanan ya. Biasanya pengembangan yang lebih tertinggal itu paru-paru kanan. Biasanya kalau membukanya kurang daripada dua, di sini kan dari rapat dulu ya. Si tangannya dirapatkan kalau misalkan membukanya itu sampai 2,5, 3,5 apa 2,5 sampai 3 cm berarti kembang kempis paru-paru, ekspansi parunya berarti normal. Tapi kalau membukanya begini, kurang mengembang berarti tidak normal. Terus kalau misalkan yang kanan tertinggal, ya, yang kanan tertinggal, misalkan yang kanan tertinggal kan kalau normal kan mengembang ini. Kalau normal kan mengembang ini, bareng. Nah ini si ujung jarinya dua setengah atau 3 cm mengembangnya, gitu ya, semacam itu. Tapi kalau mengembangnya salah satu tertinggal berarti ada masalah di salah satu bagian parunya, gitu. Perkusi paru-paru mengetuk seluruh lapangan paru secara sistematis dimulai daripada posterior kemudian anterior ya. Auskultasi paru tadi sudah saya sampaikan ada bunyi vesikuler, bronkopesikuler, tracheal, kemudian bunyi kelainan dari paru-paru itu ada ronhi, ada rales, switching, fission crab, ada displacement bunyi paru secara fisiologis juga, kemudian pemeriksaan jantung. Ya, kita melihat inspeksi PMI, point of maximum impulse-nya, ya kita di APEC kita periksa, kemudian diameter, amplitudo, ya, palpasi impulse jantung juga, misalkan kanan, misalkan di parasternal kanan dan area epigastrik. Nah, palpasi antar iga kiri dan kanan rasakan ada trill getarannya bisa ya. Biasanya pada pasien dengan yang kurus itu kelihatan itu APEC jantungnya. Ya, jadi puncak jantung itu adanya di bawah gitu, bukan di atas. Kemudian dengarkan bunyi sistolik ya, kemudian diastolik. Nah, S1 S2 itu bahasa Inggris sound 1, sound 2. Ini suara bunyi jantung 1, suara bunyi jantung 2. Kadang-kadang kalau saya responsi ini apa S1 S2, pada bingung mahasiswa itu, kurang banyak baca. Ya, tapi anak-anak semester ini kayaknya pada pintar-pintar nih. Ini sound 1, sound 2. Misalkan loop, dub, dub, dub ya. Waktu membuka, menutup, membuka, menutup. Ini kalau S1 loop, 2 dub, loop, dub. Nah, kalau patologis, kalau misalkan ada galop ya, kemudian ada murmur sistolik, ada murmur diastolik. Nanti kalau ada yang patologis lagi ada suaranya kayak turbulensi ya, kayak menguruh gitu toh ya. Kemudian ini adalah suara-suara normal itu adalah sistolik dan diastolik bunyi kalau dengarnya bunyi loop dub bukan lop you bukan gitu ya. Nah, itu suara normal. Kalau suara normal mah suara lop you itu suara hati. Nah, di sini juga nah ini bunyi letak pendengaran bunyi jantung. Ini kan ada midclavicula garisnya ya. Kemudian ini ada axillaris anterior bagian depan, kemudian ini processus siphoideus. Nah, A-nya itu adalah sternal angle ya. Nah, di sini. Nah, kemudian ada V. Nah, V itu biasanya pulmonal nih, bagian pulmonal. Kalau A itu tadi aortik ya. Di sini sorry, AAT itu aortik. Jadi kalau mendengarkan apa bunyi aorta di sini nih. Ya, titiknya di sini. Bentuk apa? Jantungnya ya, bagian aorta itu sebelah sini. Kemudian ini adalah bagian pulmonal. Di sini ada tub tricuspidalis, di sini adalah mitral. Nah, apek jantung itu sebelah sini. Ya, jika terdengar murmur waktu dalam siklus jantung, lokasi radiasi intensitas di 6 titik ya. Nah, kemudian dengar pada posisi tangan duduk ya, dengan miring kiri kita mendengarkan suara stenosis mitral. Nah,
Kemudian dengar pada posisi duduk agak condong ke depan, biasanya untuk mendengarkan adanya regurgitasi dari aorta. Nah, ini untuk perempuan, pemeriksaan payudara ya, payudara. Nah, ini bukan gunung kembar nih. Nah, ini ada payudara. Anda sadari ya, periksa payudara sendiri ya. Ya. Kalau misalkan udah nikah sama suami, untuk kalau suaminya dokter, perawat bisa. Nah, kelebihannya di perawat itu ya ilmunya banyak gitu ya. Nah, kemudian misalkan pada wanita itu kita payudara ya, lihat ukurannya ya. Jangan ukurannya itu toge, bukan ya. Ukuran dan kesimetrisannya. Kemudian kontur buat apa gede tapi air susu nggak keluar gitu kan. Kontur kondisinya. Jadi kontur itu kekenyalan payudaranya gitu kan. Biasanya kalau ada yang karena dulu saya praktek di Objin juga melakukan breast care ya, mohon maaf, ada yang bukannya jorok ini, bukan porno. Porno itu bukan prosetnolol ya, bukan. Nah, ada yang memang kayak apa ya, tidak berisi gitu payudara itu, ada yang nggak padat gitu kan. Nah, kemudian kondisinya lihat ya, putingnya normal nggak, titik nang ning nang atau bahasa anak Jawa sekarang ini titik nipolnya gitu kan. Puting susu itu nipol ya. Kemudian kaji ukuran bentuk dan bentuk. Nah, bentuknya kan beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang warnanya puting susu itu udah coklat, kehitaman, kemudian ada warna pink ya. Ya, biasanya kalau warna pink ya kayak orang-orang yang sipit ya, misalnya nggak suka warnanya pink itu biasanya, tapi kalau pasien gitu kan. Nah, kemudian tergantung daripada ras dari daerah mana. Kemudian catat ulcerasi, apakah ada keganasan. Misalnya kalau misalkan ada benjolan ya takutnya terjadinya adanya PAM gitu kan. Kemudian biasanya hati-hati nih. Kenapa kita harus sering sadari? Karena untuk mendeteksi takutnya ada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh gejala-gejala oleh tumor mamae gitu kan. Nanti pasiennya bisa dimastektomi gitu kan. Kalau udah ganas dimastektomi. Nah, biasanya kalau maaf ya, bukannya nggak sopan atau jorok, biasanya nggak tahu mitos atau apa ya, payudara yang tidak pernah sakingnya air susunya tidak dikeluarkan itu sangat berbahaya gitu kan, terjadi keganasan gitu. Kemudian kaji adanya galaktorhoe ya, palpasi ya, apakah ada nodul, catat atau lokasinya besarnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Kemudian pada pria amati ukuran payudara ya, simetris. Jadi pria juga sama gitu. Kadang-kadang ada cowok seperti cewek payudaranya gede, tapi bukan berarti payudaranya berdasarkan fitness ya, tapi bentuknya kayak cewek gitu. Ada itu pernah saya menemukan cowok tapi secara anatomisnya mirip cewek gitu kan, hampir terkecoh saya. Ini abdomen. Nah, abdomen tuh perut ya. Jadi pembagiannya ada yang menggunakan kuadran. Nah, ini kuadran atas, kanan atas itu areanya ada hati ya, kemudian usus sebelah kanan, usus ascendent, transversal sebelah kanan. Nah, ini kuadran kiri atas. Ini kuadran kanan, kuadran kanan bawah. Nah, ini appendix itu adanya di kuadran. Nah, kemudian kalau kolon sebelah sini namanya adalah kuadran kiri bawah. Nah, terserah, ada pemeriksaan abdomen itu menggunakan 4 kuadran, ada menggunakan 9 region, tapi yang paling mudah itu menggunakan kuadran. Nah, titik tengahnya itu adalah di umbilikal ya. Nah, kalau yang 9 region seperti ini. Ya, ini 9 ruangan, 9 region itu 9 ruangan. Ini yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9. Tapi saya lebih mudah yang menggunakan yang tadi. Untuk memeriksa abdomen itu yang menggunakan 4 kuadran, nggak terlalu banyak gitu pembagiannya. Nah, ini bisa dibaca ya. Ini juga bisa dibaca. Nah, nanti kalau untuk inspeksi itu ya warna ya, karakteristik permukaan, adakah jaringan parut, apakah ada lesi, takutnya ada pasien mengalami trauma abdomen. Kemudian normal nggak, warnanya sama dengan seluruh tubuh atau lebih pucat. Nah, kemudian teksturnya halus atau lembut.
Kemudian ada nggak penyimpangan iterik, sianosis, kemerahan, kencang nggak atau berkilauan ya. Nah, kemudian kalau untuk apa dari auskultasinya ya, biasanya untuk abdomen perut itu yang sering dilakukan itu adalah auskultasi bising usus. Nah, bising usus itu normalnya 5 sampai 12, ada yang mengatakan 5 sampai 12 15 kali per menit. Kalau lebih daripada 15, 20, 35, oh pasti pasiennya itu diare. Berarti motoritas ususnya itu sangat super aktif gitu ya. Dan nanti kalau belajar untuk mendengarkan bising usus itu jangan sembarangan, itu posisinya zigzag gitu kan, karena mengikuti jalur usus ya. Nah, frekuensinya 5 sampai 20 kali per menit itu masih normal. Jadi yang harus Anda kuasai itu untuk mendengarkan bising usus terhadap frekuensi dan karakternya. Caranya tempatkan stetoskop hangat pada abdomen, jangan yang dingin stetoskopnya, nanti pas kontriksi mengkerut gitu kan, kaget si otot-otot abdomennya dengan sedikit tekanan. Nah, kemudian gunakan diafragma karena bising usus itu bernada tinggi. Nah, kembangkan menggunakan rute sistematis. Normalnya frekuensi bising usus 5 sampai 25 ya, atau sampai 20. Ada yang mengatakan 5 sampai 15. Penyimpangannya tidak ada bising usus setelah didengarkan 5 menit penuh. Nah, itu ada penyimpangan. Jadi selama 1 menit itu harusnya sudah terdengar gitu. Bising usus itu ada berapa kali. Assalamualaikum Bapak, punten. Ya, habis waktunya. Mengingatkan, iya, waktunya sudah habis dari 16.20 Pak. Nanti kita Kamis ada lagi. Ya udah selesai ini. Diselesaikan hari ini semuanya. Oke, baiklah. Tapi ini tinggal dibaca saja ya. Tinggal dibaca saja karena memang hari ini saya mau lanjut ke mata kuliah metodologi. Atau mau dilanjut ke Kamis juga nggak apa-apa. Tinggal kita lanjutkan ya yang belumnya ya. Dari mana ya? Masih ingat nggak? Pola saya tadi terganggu lupa lagi. Nah, dari sini ya. Dari abdomen ya. Oke. Baik, sudah diingatkan. Mungkin pada hari ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. So, jangan lupa ininya share screen sebagai absennya ya. Ya, Pak. Silakan di share screen. Sudah? Sudah Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di lab ya.